Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman, ya di video kali ini saya ingin berbagi informasi khususnya buat teman-teman yang telat bayar di pinjaman online. Jadi buat teman-teman yang telat bayar di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal, baik itu pinjol apa, itu kebanyakan sama teman-teman ya. Nah di video ini saya akan berbagi informasi khusus teman-teman yang telat bayar. Jadi buat teman-teman yang telat bayar, kalian tonton video ini sampai selesai agar teman-teman misalkan dapat surat dari pihak penagih, kalian tidak panik dan tidak takut. Oke? Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat teman-teman ya berbagi informasi seputar pinjol. Oke, banyak teman-teman yang komen, "Bang, kalau hutang wajib dibayar." Memang wajib dibayar, siapa nggak tahu hutang wajib dibayar. Tapi kalau cara penagihan dari pinjol, kita telat 1 hari 2 hari kemudian diteror-teror, ditakut-takuti. Nah itu banyak orang-orang yang telat nggak mau bayar gitu loh. Jadi pinjol itu teman-teman, semua teman-teman yang gagal bayar itu semuanya tahu kalau hutang tetaplah hutang, wajib dibayar. Tapi malasnya orang-orang yang gagal bayar itu taunya neror, ancam sebar data, itu kan bikin malas gitu loh. Makanya pinjol harus diberantas seperti itu ya. Oke, ini buat teman-teman yang paham aja. Kalau nggak paham, ya boleh-boleh aja gitu loh ya. Oke, ini ada dari pihak penagih pinjol teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online apa saja, kebanyakan dapat WA seperti ini. Nah ini salah satu contoh dapat surat dari pihak penagih. Jadi misalkan teman-teman telat bayar di pinjaman online 2 hari atau 3 hari, bahkan 1 minggu, ada yang baru 10 hari dapat. Jadi beda-beda ya, ada yang telat 1 hari baru dapat surat, ada yang 3 hari, ada 4 hari, bahkan ada yang seminggu, 10 hari baru dapat. Nah misalkan teman-teman sudah dapat WA seperti ini, apakah DC benar-benar datang Bang? Jadi itu yang bikin teman-teman panik kan. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi, bahkan dari teman-teman subscriber juga yang banyak yang sharing sama saya, itu nggak ada yang didatangi teman-teman. Cuman ini neror, artinya neror itu nakut-nakuti kalian agar kalian bayar gitu loh. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian nggak ada dana, kalau kalian ditakut-takuti malah kalian nggak mau bayar kalau ada dana kan, gitu loh. Nah seperti itu, gagal bayar pinjol seperti itu. Dari pihak penagih itu nggak mau tahu alasan apapun, jadi meneror terus. Akhirnya nasabah meskipun punya dana nggak mau bayar gitu loh. Nah cara menerornya seperti apa? Banyak macamnya, ancam sebar data, bahkan dikirim surat seperti ini. Nah ini ada ini teman-teman ya, seperti ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, nomor WhatsApp ini sedang dalam pantauan pembayaran. Pastikan hari ini dibayarkan. Kami akan melakukan konfirmasi ke kontak darurat, kontak yang tercantum di sistem kami jika tidak ada respon dari Anda. Nah kemudian ini kan sudah, kalau teman-teman mungkin tidak pernah telat bayar baru dapat WA kayak gini kan mungkin kebanyakan teman-teman panik. Makanya saya sarankan kalian nggak usah panik, ini sudah biasa. Nah, seperti inilah resiko telat bayar gitu. Makanya buat teman-teman harus kuat mental. Bahkan di video saya banyak saya telepon-telepon DC karena apa, cara penagihannya itu nggak sopan gitu loh teman-teman. Telat 1 hari sudah maki-maki, gini-gini kayak gitu, ancam sebar data. Makanya saya teleponin DC. Biar apa? Biar teman-teman yang lain itu diteror seperti itu nggak takut gitu loh, biar semangat gitu ya. Oke, selamat malam. Kami sudah menagih sebaik yang kami bisa. Namun jika Anda tetap menyepelekan tagihan dan tidak mengusahakan pembayaran, kami bisa tindak tegas Anda. Nah ini banyak kan teman-teman sudah panik ya, karena memang apa sih intinya itu ada kata-kata neror itu, nakut-nakuti, kami bisa tindak tegas Anda. Nah ini bikin teman-teman panik. Nah jadi di sini saya cuma menginformasikan, misalkan kalian dapat WA kayak gini, kalian nggak usah takut, santai aja, ini sudah biasa loh teman-teman. Kemudian verifikasi alamat sesuai data identitas terdaftar sudah dikonfirmasi perizinan pengurus lingkungan setempat, akan kami proses. Segera lakukan pelunasan sekarang, harap bertanggung jawab dana yang sudah Anda pakai dan nikmati, hak perusahaan wajib dikembalikan. Jangan lupa ya, jangan lupa jejak digital tidak akan pernah bisa hilang, dan Anda pastinya tahu bahwa
data diri Anda digunakan seumur hidup. Nah, ini nggak ada masalah teman-teman. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian telah bayar di pinjaman online apa saja, dapat WA kayak gini, kalian abaikan aja, nggak usah panik, nggak usah sampai memikirkan kalau kalian memang nggak ada dana. Nggak ada masalah sebenarnya. Ya, nggak ada risiko yang berat, nggak ada, cuma nakut-nakuti. Bahkan kalau teman-teman telah bayar di pinjaman online, biasanya itu maki-maki pakai nomor WA lain kayak gitu. Dia nggak nyebutin nama aplikasinya, itu yang dilakukan oleh pihak penagih. Ya, bahkan bahasa-bahasa kotor dia masuk kayak gitu. Makanya buat teman-teman abaikan aja, ya, nggak usah diladeni, ya, nggak usah. Kalau saya meladeni karena apa? Karena saya nggak panik gitu loh. Buat teman-teman yang memang mentalnya nggak kuat, kalian sering-sering nonton video saya agar mental kalian kuat seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini saya balas teman-teman. Oke, kayak gitu kan. Karena saya nggak pernah panik. Bahkan kalau saya diteror, saya telepon nanti. Dia nggak neror lagi. Nah, oke, saya kirim oke lagi. Dia nggak aktif, teman-teman. Sampai sekarang nggak aktif. Ini sudah berapa hari ya kalau nggak salah. Sekitar 4 hari atau 3 harian lah. Ini nggak ada masalah sampai sekarang gitu loh. Saya tunggu bahkan ini nggak aktif sampai sekarang. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang telah bayar di pinjaman online, yang pertama sudah pasti teman-teman diteror. Ya, terornya ya bermacam-macam namanya teror. Intinya kalian ditakut-takuti. Nah, buat teman-teman yang telah bayar, kalian santai. Ya, ada dana bayar, gak ada dana ya sudah, gak usah takut gitu loh. Cuman teror tiap hari, mungkin kurang lebih 1 bulan atau bahkan sampai 2 bulan, kayak gitu teror-teror aja gitu loh, nggak ada masalah, nggak ada dampak, cuman teman-teman kuatin mental, itu aja sih saran saya ya. Nah, buat teman-teman kalau nggak percaya kalian bisa cek video-video saya, bahkan aplikasi yang saya punya itu selalu saya update terus menerus ya, mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, kalian cek lah video-video saya. Bahkan DC-DC yang sering neror saya itu saya teleponin, saya kerjain, bahkan kalau dia maki-maki saya maki-maki balik gitu loh. Makanya kalau teman-teman memang niat gagal bayar, kalian harus berani menghadapinya. Contohnya kayak di video saya, gitu loh teman-teman. Seperti itu ya. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman. Hutang memang wajib dibayar. Tapi kalau kalian nggak ada dana, kemudian kalian dimaki-maki, apa boleh buat seperti itu. Makanya banyak teman-teman yang gagal bayar bukan karena tidak ada dana. Ya, kebanyakan masih kurang 1 hari, 2 hari sudah dimaki-maki, sudah diteror, akhirnya nggak bayar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Misalkan DC ini nantinya aktif, neror lagi saya telepon. Nanti saya update lagi ke video-video saya teman-teman ya. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.